Kematian akibat bunuh diri sering menjadi sorotan masyarakat dan media, sehingga kasus ini menjadi perhatian semua pihak. Pemirsa, Jurnal TV hari ini dalam program Isu Dialog, kita akan membahas tentang maraknya kasus bunuh diri yang terjadi di Toraja. Di samping saya sudah ada beberapa narasumber yang akan menemani kita kurang lebih 1 jam ke depan untuk membahas apa penyebab dan apa yang harus dilakukan agar kasus bunuh diri ini dapat ditekan. Isu dialog kali ini mengangkat tema satu pelukan sangat berarti. Namun sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu para narasumber yang sudah hadir bersama saya. Ada Ibu Rotua Siregar sebagai pemerhati anak, ada Bang Avelino Agustinus sebagai pemimpin redaksi karyabatoraja.com, dan juga sebagai bintang tamu kita pada saat ini, ada Mbak Catherine Claudia. Namun sebelum kita lanjut dalam program Isu Dialog, kita simak beberapa kegiatan yang dilakukan relawan di Rumah Singgah. Pertanyaan pertama untuk Mbak Catherine Claudia, yang sekarang menjadi relawan di Rumah Singgah ya Mbak ya. Apa benar Mbak Catherine pernah ingin mencoba untuk bunuh diri? Oke, baik. Saya langsung. Pertama kali saya mencoba bunuh diri itu kelas 3 SMP, di mana selama saya sekolah itu saya dibully habis-habisan sama teman-teman kelas. Itu saya ngumpet di sudut di belakang sekolah manapun pasti dicari dan dibully. Akhirnya saya memutuskan untuk bunuh diri. Malamnya sebelum tidur saya makan obat nyamuk bakar 2, dengan harapan besok pagi saya nggak bangun dan nggak usah menghadapi bulian lagi di sekolah. Ternyata paginya saya masih hidup, tanpa kekurangan satu apapun, sehat walafiat, tanpa mual-mual atau gejala-gejala yang lainnya. Percobaan bunuh diri yang kedua itu umur 16 kalau nggak salah. Itu pemicunya keluarga. Saya merasa saya udah nggak disayang sama papa mama karena saya korban broken home. Saya dioper sana sini, saya dititipin di tante ini supaya bisa sekolah. Jadi saya merasa kayak nggak, kok harus dititipin sana sini sih. Nah itu pemicunya. Akhirnya saya mencoba untuk mengakhiri hidup saya dengan cara mengiris tangan. Itu udah sampai pendarahan, dibawa ke rumah sakit, udah lemes banget, udah kehabisan banyak darah, tapi masih hidup, masih selamat. Ini sebenarnya kalau menurut saya pribadi, masalah mental juga. Saya merasa kayak I'm nothing, I'm nobody, kayak nggak ada yang, udahlah sih kamu ngapain hidup, mending mati aja. Kenapa saya nggak pernah cerita tentang ini ke orang tua saya? Karena dari kecil saya sudah membentengi diri saya untuk tidak cerita. Kenapa?
Saya baru mau curhat aja ke mama, udah mendapatkan penolakan. Jadi saya sudah terlatih dari kecil sampai sekarang itu untuk menyimpan masalah saya sendiri. Saya nggak pernah diberikan kesempatan untuk cerita masalah saya. Itu yang seringkali membuat saya merasa down dan ingin bunuh diri sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Sampai tadi saya diskusi sama mama, saya bilang sama mama, Mam, pernah nggak sih mama tanya atau ada pikiran tanya saya, kamu kenapa nak, ayo cerita sama mama. Nggak pernah kan? Saya nggak minta apa-apa dari mama, saya cuma butuh kasih sayang. Oke lah, mungkin mama sayang sama saya, tapi pernah nggak sih mama mau tahu tentang masalah hidup saya? Mama lihat kakak ini happy, tapi sebenarnya rapuh. Oke lah, kalau mama memang nggak bisa menjadi pendengar yang baik, nggak bisa kasih solusi yang baik untuk kakak, kasih pelukan. Satu pelukan itu sangat berharga, membuat saya menjadi lebih berarti lagi. Tanpa harus diberikan nasihat atau apa, kalau memang nggak bisa memberikan solusi, cukup kasih pelukan aja. Dari awal sampai pertama dan kedua kalinya dia mencoba untuk bunuh diri, semua itu didorong dari beberapa faktor. Kembali kita akan mendengar penjelasan dari Ibu Rotua Siregar sebagai pemerhati anak. Melihat kasus bunuh diri di Toraja saat ini sudah pada posisi yang memprihatinkan, apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat dalam memberikan pendidikan dini? Ketika kita mendengarkan tadi ceritanya Ibu Fitri, sebenarnya sudah menjadi jawaban alasan khususnya dunia anak ya, kenapa anak sampai bunuh diri. Menurut Abraham Maslow, ada 5 kebutuhan manusia, kebutuhan psikologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan dicintai, kebutuhan dihargai, dan yang terakhir aktualisasi. Ketika ini hilang, maka anak akan berusaha mencarinya. Ketika dia tidak dicinta, dihargai, makanya tema kita hari ini satu pelukan. Artinya kebutuhan diterima dan dicinta dan merasa dimiliki. Jadi ketika ini tidak ada, maka anak akan berusaha mencari. Dan ketika tidak dapat dicari klimaksnya itu, ada pemikiran untuk mengakhiri hidup. Sehingga bagi kita bunuh diri kayak fenomena gunung es, kita hanya melihat di atasnya tanpa kita melihat akarnya ini dari mana nih. Jadi kita serba saling menyalahkan. Kalau kita berkata, ada yang berkata, masa dia bunuh diri, anakku enggak. Beda. Dan ada yang menyalahkan semua, kan kita sekarang ini mencari tahu apa penyebabnya. Tapi ini fenomena gunung es. Sampai dia di titik bunuh diri, apa akarnya? Tadi Catherine sudah menceritakan. Bully. Kasih sayang dari orang tua, pola asuh yang salah, dan sampai detik ini Ibu Catherine masih tetap membutuhkan itu. Artinya psikologis itu masih diinginkan ada. Ibu Catherine sudah punya anak Ibu ya, masih membutuhkan seorang ibu, dan kata-kata Ibu Catherine tadi, saya butuh ditemui. Padahal udah punya anak, ya kan? Udah punya anak. Ternyata masih ada rentetan yang harus dipenuhi. Itu jadi kalau sekarang apa yang harus dilakukan? Kembalikan keteteran orang tua. Saya sependapat begini Bapak Ibu. 20% itu adalah media dari luar, media sosial, lingkungan, tapi 80% ditentukan oleh keluarga. 80% ditentukan keluarga. Jadi sangat bohong kalau kita berkata ini pengaruh media atau apa. Mungkin, saya ralat sedikit, mungkin, tapi ada faktor pencetus yang lain. Lagi booming ini bunuh diri, serba menyalahkan jadinya, tapi udah ada kok celahnya itu. Iya, itu aja. Kalau dari hasil pendekatan dini yang telah dilakukan sebagai pemerhati anak, adakah dampak terjadinya kasus bunuh diri dari pengaruh media sosial saat ini yang begitu bebas diakses? Salah satu. Tapi itu tadi udah ada ruang kosong, itu ya, udah ada titik, ada celah di mana dia melakukan itu. Tetap kita ingat anak adalah peniru terbaik. Karena nggak ada filter, nggak ada saringan untuk dia ini bisa atau tidak. Salah satu pencetusnya karena memang liar ya Pak ya, orang memberitakan ini tanpa ada
sesuatu yang dipikirkan, padahal media sosial ini semua orang bisa melihat, ya semua orang bisa menonton, dan peran kita juga orang dewasa sih untuk melihat mana yang bisa ditonton anak, mana yang tidak. Itu salah satu bisa. Bang Avelino Agustinus, melihat fenomena bunuh diri saat ini yang cenderung motifnya hampir sama, dari kacamata media melihatnya seperti apa sih Bang? Yang pertama-tama saya ingin menyampaikan belasungkawa dan duka cita kepada para korban bunuh diri yang cukup banyak akhir-akhir ini. Kenapa saya harus katakan begitu? Karena ada sebagian orang, sebagian kalangan yang berpendapat bahwa berita dari media itu menjadi salah satu pemicu orang untuk melakukan tindakan bunuh diri. Lalu meskipun memang pernyataan itu belum ada penelitian secara mendalam, apakah media satu-satunya faktor yang menjadikan orang meniru perbuatan orang lain. Yang kedua, kita bicara media, ada dua hal yang perlu mungkin saya sampaikan, Pak. Ada media massa yang dikelola oleh sekelompok orang dalam sebuah organisasi, dan media sosial. Ini harus dua hal yang harus bisa dibedakan. Kalau media massa seperti yang kami kelola itu, dalam merilis atau menayangkan berita bunuh diri atau peristiwa bunuh diri, itu banyak pertimbangan dan batasan-batasannya. Kenapa begitu? Karena kita diatur di media massa itu, diatur oleh kode etik jurnalistik namanya. Yang kedua, ada aturan dari Dewan Pers yang mengatur tentang bagaimana memberitakan peristiwa bunuh diri. Sehingga biasanya itu, salah satu contoh di media-media mainstream, media-media yang sudah ternama, itu penayangan gambar atau video di beritanya itu dia tidak vulgar begitu. Biasanya kalau darah begitu atau luka dia kasih kabur, atau dia menggunakan gambar ilustrasi. Itu aturannya memang sudah begitu. Kedua, penyebutan nama. Ya, nama biasanya orang menggunakan inisial saja, tidak langsung langsung namanya orang. Itu karena aturan itu untuk menjaga psikologi keluarga korban, psikologi teman-temannya dan lain sebagainya. Yang berikut adalah menjaga sikap meniru. Ya, sampai nanti kalau ditayangkan gambarnya jelas di lingkar di leher, nanti orang lain niru kayak gitu juga. Ya, itu kalau di media massa. Ya, media massa. Ini yang berbeda dengan media sosial. Media sosial ini kan tanpa filter. Semua orang memilikinya. Artinya apa yang dia dapat, itu yang dia lepas ke berandanya dia atau ke grup-grupnya dia gitu. Jadi menurut saya, kalau disebut bahwa media menjadi pemicu, ya, menjadi pemicu upaya bunuh atau tindakan bunuh diri, bisa iya, tapi mungkin presentasinya tidak besar. Teman-teman di Toraja ini kami sudah bikin kesepakatan tertulis, kesepakatan moral untuk tidak lagi merilis atau memberitakan peristiwa bunuh diri. Yang bisa dilakukan itu adalah menjadikan sebuah peristiwa bunuh diri sebagai bahan edukasi, memberitakan hal-hal yang edukatif
kepada masyarakat untuk mencegah, melakukan tindakan pencegahan atau mengedukasi orang tua memberikan perhatian lebih kepada anak-anaknya, kayak begitu. Kalau saya melihat fenomena bunuh diri ini di Toraja, kenapa dikatakan fenomena? Karena kejadiannya itu banyak dalam 1 tahun. Kalau dari dari statistiknya, saya mencoba membongkar-bongkar kembali arsip-arsip berita di tahun-tahun sebelumnya. Sebelum-sebelumnya itu ada 1-2 peristiwa bunuh diri, tapi tidak seheboh sekarang. Kemudian alasannya itu kebanyakan biasanya karena penyakit menahun. Orang mengidap penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Ya. Ada juga peristiwa bunuh diri dulu yang disebabkan oleh malaria, pengidap penyakit malaria. Itu pun kasusnya kan 1-2 saja. Yang booming, boleh dikatakan booming kasus bunuh diri ini kan di 3 tahun terakhir ini. 3 sampai 4 tahun terakhir. Saya melihatnya begini. Beberapa ahli mengatakan bahwa penyebab bunuh diri itu bukanlah faktor tunggal. Ya, dia bukanlah penyebab tunggal. Seperti kesaksian dari Mbak Cynthia tadi bahwa dari bunuh diri pertama penyebabnya lain, percobaan bunuh diri yang kedua itu penyebabnya lain lagi. Artinya bahwa orang melakukan tindakan bunuh diri itu tidak karena faktor tunggal, ya, tidak karena faktor tunggal. Saya secara pribadi setelah saya menganalisa segala persoalan yang terjadi ini, saya melihat bahwa ada ruang sosial kita yang kosong. Ruang sosial yang saya maksud adalah begini. Sekarang ada kondisi di mana orang tua itu tidak lagi dekat dengan anak-anak, ya. Kita dulu kalau kami ke warung kopi ngobrol gitu sampai semuanya ditumpahkan. Entah kau punya masalah rumah tangga, kau punya masalah ini, masalah itu diobrolin di warung kopi. Sekarang tidak lagi. Kita ke warung kopi, datang, duduk di warung kopi, tapi semua orang asik dengan ponselnya. Sosial ini kosong. Ini kita tidak punya lagi. Jadi kita asik dengan percakapan di dunia maya. Nah, ini juga berlaku kepada anak-anak kita, remaja, dan hampir semua umur lah begitu. Di kondisi tertentu, orang di meja makan pun makan HP di sampingnya. Ya, jadi menurut saya ada ruang sosial yang kosong yang tidak, dan itu dijembatani oleh media sosial. Nah, media sosial itu tidak ada saringan di dalam. Contoh, kalau dia bilang kalau masalah diputusin pacar, dia nggak mau lagi bicara sama orang tuanya, dia nggak mau bicara dengan teman sebayanya, dia pelototin media sosial. Apa jalan keluarnya di dalam media sosial yang ditawarkan tanpa filter. Di media sosial itu tidak ada filter. Jangankan yang ini, cara untuk bunuh diri pun dia kasih tahu. Begini loh caranya bunuh diri. Coba ada searching aja di media sosial. Dikasih tahu kau. Bahkan dikasih video lagi. Ya, jadi menurut saya, oke, mungkin pemberitaan media dan media massa itu menjadi salah satu pemicu, tapi bagi saya itu pemicunya tidak kalah besar. Yang menjadi pengaruh besar menurut saya itu di samping pola asuh tadi, kita kehilangan ruang sosial, ruang sosialisasi di antara kita. Itu tadi yang saya kasih contoh, di meja makan, di ruangan santai keluarga, kita sudah asik dengan ponsel kita masing-masing. Kita sudah asik dengan gadget kita masing-masing. Kita tidak lagi bertanya kepada anak, apa yang kamu pelajari di sekolah tadi? Kamu main sama siapa tadi siang? Sama dengan teman-teman sebaya, misalnya bapak-bapak, kelompok bapak-bapak, tidak lagi bertanya bagaimana pekerjaanmu, bagaimana bisnismu, tapi kita asik dengan ponsel kita, dengan diri kita sendiri. Larinya mencari
solusi di ponsel kita juga. Saya kira begitu barangkali yang terakhir yang saya mau ingin minta kepada teman-teman dan netizen, teman-teman pekerja media, oke, mari kita sepakati bahwa ini kasus bunuh diri, fenomena bunuh diri ini adalah tanggung jawab sosial kita bersama. Mari kita coba bersikap bijaksana untuk mengerem. Ini peristiwa-peristiwa bunuh diri ini tidak perlulah dijadikan konsumsi berita. Yang kedua, kepada netizen, itu tangan itu ditahan, jari itu ditahan. Jangan sampai peristiwa bunuh diri pun disiarkan live di Facebook. Ini kan perbuatan yang tidak punya hati, nggak punya hati nurani. Jadi kepada netizen, baik di Toraja maupun dimanapun kita berada, kalau ada peristiwa-peristiwa begitu, tahanlah jarinya, tahanlah keinginan kita untuk pansos, untuk panjat sosial. Orang kan begitu kan, ingin tuh menjadi terkenal. Artinya bilang, oh ini yang siaran langsung tadi sih ini ya gitu. Itu istilahnya pansos. Stoplah itu. Ya, mari kita menjadikan kasus bunuh diri ini sebagai tanggung jawab bersama kita, tanggung jawab sosial kita bersama, dan kita bisa mencarikan jalan keluar sesuai kapasitas yang kita miliki masing-masing. Saya kira begitu. Oke, baik. Langsung saja saya memberikan pertanyaan untuk Mbak Catherine ya. Singkat saja Mbak, apa arti dari satu pelukan itu? Satu pelukan sangat membuat kita menjadi lebih berarti. Itu aja sih. Di saat mulut sudah tidak bisa berkata-kata, pelukan membuat kita menjadi lebih berarti. Ya, untuk Ibu Ratu Siregar, sebagai pemerhati anak, pesan apa dan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pendidikan dini? Singkat saja Bu, silakan. Di masa sekarang gak susah mendapatkan pengetahuan. Hanya memang menurut pengamatan saya, orang tua itu, orang dewasa perlu rendah hati. Rendah hati memberi waktu untuk anak. Kalau masalah pengetahuan semua sudah memberikan, ya, tapi butuh kerendahan hati, butuh kemauan untuk mendekati jiwa anak. Itu menurut saya. Sama Bang Avelino, Mbak Claudia, Catherine Claudia, dan Ibu Ritu Siregar, semuanya sudah jelas bahwa depresi bukanlah persoalan sepele, atau melihat teman atau kerabat yang memperlihatkan tendensi tersebut, amat disarankan untuk menghubungi dan berdiskusi dengan pihak yang terkait seperti psikolog, psikiater, maupun klinik kesehatan jiwa. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada narasumber, manajemen Hotel Misliana, Kapolres Tanah Toraja, Kapolres Toraja Utara, rekan-rekan jurnalis Toraja, dan semua pihak yang terlibat dalam program ini. Saya Cynthia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam program Isu Dialog Jurnal TV berikutnya, dan selamat sore.